Selamat pagi, saat ini ketemu lagi sama saya dengan Ibu Desti. Yang seperti saya bilang, saya di kelas kalian berarti masuknya seminggu 2 kali untuk mapel matematika dan mapel fisika. Sebenarnya hari Senin itu 2 jam ya, kemudian hari ini 2 jam. Saya nunggu kalian ketika hari Senin, tapi mungkin karena masih trouble di hari Senin, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Sehat semua untuk kalian semua. Kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan hari ini sehat semua. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu biar kita bisa melakukan sesi tatap muka ya. Oke, untuk matematika kali ini akan ada 7 kompetensi dasar yang akan dibahas ketika semester ini. Kompetensi dasarnya sama kayak fisika, bahwa ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Ibu akan presentasikan dulu. Ini terlihat jelas kah? Jelas, Bu. Oke, terlihat. Ini adalah kompetensi dasar yang pertama ya. 3 seperti fisika itu adalah pengetahuan, 4 itu adalah ranah keterampilan, 1 itu adalah urutannya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Kemudian untuk keterampilannya, menyelesaikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, ini mungkin sudah dipelajari ya ketika SMP dan secara tidak langsung kalian tuh sudah bertemu dengan bilangan berpangkat, bentuk akar gitu. Oke, kita next ya. Ini yang bakal kita bahas yang pertama itu bilangan berpangkat. Masih ingat nggak tentang rumus luas persegi? Persegi apa rumusnya? Persegi itu luasnya adalah sisi dikali sisi atau biasa dibaca S pangkat 2 atau S pangkat 2 ya, atau S kuadrat biasanya dibacanya gitu. Nah, atau rumus volume kubus. Kalau volume kubus, volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Berarti S pangkat 3. Ini secara tidak langsung kalian sudah belajar tentang penulisan bilangan berpangkat. Ingat, selalu saja masih ada yang menulis pangkat itu duanya di bawah sini sejajar dengan S. Untuk seperti itu penulisannya salah. Ingat, bilangan berpangkat itu harus pangkatnya di atas. Kalau pangkatnya di bawah sejajar dengan S, nanti dibacanya S2 atau 2S. Yang artinya adalah 2 dikalikan dengan S. Sampai sini paham? Bisa nyalakan mikrofonnya untuk menjawab? Paham. Paham, Bu. alhamdulillah. Kita Paham, lanjut? Bu. Iya. Ketemu paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Yuk. Bilangan berpangkat, nah ini adalah bilangan yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor yang sama. Bayangkan nanti ketika di fisika itu ada sampai misalnya 1,9 kali 10 pangkat negatif 19. Seandainya dia ditulis memanjang akan menjadi 0,000000 terus. Nah, itu kan terlalu panjang. Jadi makanya dibuatlah bilangan berpangkat. Misalnya contohnya gini nih, angka 8. Angka 8 ini kalau ditulis begini, ini akan terlalu panjang. Jadinya kita singkat. 8-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalian bisa menulis dengan 8 pangkat 6. Ini dibacanya. Ingat, penulisan 6 itu adanya di atas ya, jangan di bawah. Ibu tekankan sekali lagi. Atau 3 pangkat 4 itu artinya 3 ini ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. Atau dibacanya 3 pangkat 4. Nah, ini adalah rumus bilangan berpangkat. A pangkat N akan menjadi A kali A kali A kali terus nggak tahu sampai berapa. Sampai dengan N. N-nya itu nanti tergantung pangkatnya berapa.
Misal, contohnya 2 pangkat 5. Artinya, 2-nya ada 5 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini kalikan nih. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2 itu adalah 32. Selalu kadang ada anak-anak yang kalau ibu tanya 2 pangkat 5 berapa? Mungkin karena kaget, 10 ibu. 10 mah itu 2 kali 5 gitu kan ya. Hati-hati, 2 pangkat 5 itu bukan 10 tapi 32. Kemudian 4 pangkat 3 ini menjadi 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4 itu 16. 16 dikalikan 4 lagi itu adalah 64. Sampai sini paham? Paham. Paham, Paham. Bu. Oke. Paham. Iya. Paham. Oke, good. Selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu yang pertama itu bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif contohnya A pangkat M dikali A pangkat N. Ingat, ini berarti angkanya sama. Hanya yang berbeda hanya pangkatnya saja ini. Maka akan menjadi A pangkat M ditambah N. Artinya pangkatnya saja yang dijumlahkan. Misal contohnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Karena ini sama-sama 2, maka kita tulis di sini 2A-nya. Pangkatnya tinggal ditambahkan saja. 3 ditambah 2. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu berarti 2-nya ada 5. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2 itu 32. Ini bentuk yang pertama. Jadi, kalau ibu tanya, pangkat kalau dikali, pangkatnya diapain? Maka ditambah gitu. Ini kan pangkat jika dikali, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalnya dibagi. A pangkat M dibagi A pangkat N, ini berarti sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau dia dibagi, pangkatnya itu dikurang. Sebentar. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 itu akan sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2. Berarti ini pangkatnya menjadi 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kali 2 berarti 8. Kemudian 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 6 dikurang 4. Berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berarti 25. Selanjutnya. Nah, kalau ini artinya diapain sih? Coba ada yang tahu ini artinya diapain? Ada yang tahu bentuk seperti ini? Pangkatnya dikali bukan, Bu? Dikali, Bu. Iya. Ini artinya pangkatnya dipangkatkan lagi. A pangkat M ini dipangkatkan, kemudian dipangkatin lagi dengan N. Nah, benar tadi yang jawab, pangkatnya dikali, Bu. Iya, betul. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Maka A pangkat M dikali N. Ini tinggal kalikan aja ini ke sini. Misal contohnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan kembali dengan 2. Maka akan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Itu sama dengan 2 pangkat 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2 itu 64. Kemudian 4 pangkat 4 dipangkatkan kembali 2, maka akan menjadi 4 pangkat 8. Hasilnya adalah 645.536. Nah, dari tadi kita selalu ngomong A, ya kan? Hanya ada satu angka. Ini satu angka nih. Ininya sama, berarti angkanya hanya satu. Kemudian ini A, berarti satu angka. Ini A, nah sekarang ada B.
A kali B dipangkatkan M. Artinya A dan B ini adalah angka yang berbeda. Maka akan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi masing-masing A dipangkatkan M, kemudian B dipangkatkan M. Misal contohnya 2 dikali 3 dipangkatkan 2, maka akan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4, dikali 3 pangkat 2 itu adalah 9, sama dengan 36. Contoh berikutnya, 4 dikali 2 pangkat 2, berarti 4 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2, 16, dikalikan 4, 64. Nah, kalau ini bentuknya berarti digimanain? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Neng, masih tersambungkah Ibu? Masih bisa terdengarkah suara Ibu? Masih, Bu. Oh, masih, takutnya terputus gitu. Ntar Ibu mah ngomong aja sendiri, tau-taunya koneksinya terputus. Soalnya kemarin gitu, Ibu mah ngomong sendiri, tau-taunya terputus. Oke, kita lanjut ya. A pangkat A dibagi B. A per B dipangkatkan M, maka akan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Masing-masing dipangkatkan. A pangkat M per B pangkat M. Dengan catatan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B-nya 0, maka angka berapapun dibagi 0, maka hasilnya adalah tak terdefinisikan gitu. Misal contohnya gini, 3 per 2 pangkat 2. Maka 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Nih, 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Artinya berarti 9 per 4. 5 per 3 pangkat 3, artinya 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Sama dengan 125 per 27. Sampai sini paham dulu nggak pangkat positif? Ngerti, Bu. Paham, alhamdulillah. Ini iya, ini materi kelas berapa sih ketika di SMP? Masih ada yang ingat? Kelas 9, Bu. Oh, kelas 9. Kelas 9. Berarti Kelas baru 9. ya. 9. Ya, berarti baru banget ya kalau kelas 9. Kemudian ketemu lagi di kelas 10 gitu. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Bisa, Bu. Oke. Sekarang bilangan berpangkat 0. Sekarang gimana kalau pangkatnya 0, Bu? A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun angka atau bilangan dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Misal contoh 100 pangkat 0, hasilnya adalah 1. 25 pangkat 0, hasilnya adalah 1. Misalnya 1 juta pangkat 0, ya tetap hasilnya adalah 1. Nah, kalau bilangan berpangkat negatif, artinya pangkatnya ini dia negatif. Itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Kalau Ibu bilang ke anak-anak itu tanda negatif ini sebenarnya posisi dia ada di bawah. Tidak merubah A, tidak merubah N. Hanya saja ketika posisinya sudah di bawah, jangan lagi dikasih tanda negatif. Gitu. Tanda. Misal contohnya 3 pangkat min 2. Artinya sebenarnya dia 3 pangkat 2, tapi posisi dia berada di bawah. Jadi 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Kemudian 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Ingat ya, jadi negatif ini artinya posisi dia berada di bawah. Sama dengan 1 per 125. Kita lanjutkan lagi. Nanti nulisnya Ibu share aja ya, PowerPoint-nya ya. Untuk catatannya nanti Ibu share PowerPoint-nya ke wakil kelasnya ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang perhatikan dulu aja.
Sekarang apa? Bukan, Bu. Apa? Ini, Bu. Ah? Putus. Ini ditulis, bukan. Iya, nanti saya share PowerPoint-nya ke kelas. Nanti kamu tinggal tulis di buku matematika ya. Sekarang perhatikan Ya, dulu aja, oke? oke. Oke. Sekarang kalau bentuknya seperti ini. Ini dibacanya gimana sih? Coba ada yang tahu nggak kalau ini dibacanya gimana nih? Ada yang tahu? Dibacanya gimana? Dibacanya dari dalam dulu. Ini apa? Ini X akar, mana sih? X akar pangkat N dipangkatkan M. Jadi dibaca dari dalam. X akar pangkat N dipangkatkan M. Maka akan menjadi X pangkat M per N. Jadi sebelah kanan dibagi dengan sebelah kiri. Pangkat di kanan dibagi dengan pangkat di kiri. Akarnya dihilangkan. Gitu. Misalnya contohnya gini. 6. Coba tadi dibacanya gimana? Ini ada yang bisa? Ada yang bisa bagaimana dibacanya? 6 akar pangkat 3 dipangkatkan 2. 6 akar pangkat 3 dipangkatkan 2 akan menjadi 6 pangkat 2 per 3. Jadi yang sebelah kanan dulu dibagi yang sebelah kiri. Udah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, oke. Kalau memang tidak, berarti bukunya sudah siap belum? Buku sudah? Udah, Bu. Sudah. Sudah. Ya, oke. Udah, Bu. Ya, oke. Udah. Ya, Udah. benar. Ya, Bu. Tulis dulu kompetensi dasarnya ini, Neng. Di halaman pertama sekali kompetensi dasarnya di paling atas ditulis yang ini. Bawahnya bukan, Bu. Kenapa? Sama bawahnya. Iya, ininya aja. 3.1. Depannya kasih KD. KD 3.1 menerapkan itu sampai sini. Silahkan ditulis Ya. dulu. Yang atasnya enggak, Bu. Boleh, yang atasnya ditulis juga. Ya, Bu. Oke. Tunggu ya. Iya, ditunggu. Sudah? Belum. Belum. Bu, tulisnya mana, Bu? Yang ini loh, 3.1 menerapkan sampai dengan sini. 4.1 sampai dengan sini gitu. Itu di halaman depan ya. Bu, nulisnya di buku tulis, Bu. Iya, di buku tulis halaman depan dulu kalau mau. Sudah. Sudah? Belum, Bu. Udah, Bu. Belum, Bu, belum. Iya, sok ditunggu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu, dari tadi. Oh iya, siap. Udah, Bu. Selanjutnya bisa ke sini. Bilangan berpangkat adalah yang satu dulu tulis, satu bilangan berpangkat.
1 titik bilangan berpangkat. Semuanya Bu ditulis Bu. Nggak usah 1 bilangan berpangkat, sudah? Kalau sudah, ke pengertiannya saja. Sudah. Ya, langsung ke pengertiannya aja. Bu, belum. Sampai dengan sini. Bu, belum. Iya. Yang tadi. Kamu tinggal tulis aja 1 bilangan berpangkat gitu, ini aja. Oh ya, Ya. udah Bu. Udah. Udah. Oke. Yang ini yang mana Bu? Pengertiannya sampai dengan sini ya. Ya Bu. Oke. Tunggu Bu. Oke. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum.